Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Apa yang akan terbacakan? Ada seseorang yang saat ini tuh sedang mencoba untuk mempersiapkan penyatuan kembali dengan kamu. Ada seseorang di sini yang ingin kembali karena kenapa dia harus mempersiapkan penyatuan, karena dia merasa bahwa hubungan ini tuh banyak sekali rintangannya. Jadi dia harus menyiapkan diri, menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa menghadapi hubungan ini atau menghadapi kamu. Sejujurnya di sini dia merasa frustasi banget dengan hubungan ini. Kenapa? Ada rasa kurang percaya diri dari si dia. Makanya di sini dia saat ini menyabotase diri dia sendiri, dan ada masalah ketakutan atau ego yang mempengaruhi hubungan kalian ya, yang mempengaruhi dia, akhirnya juga berdampak pada hubungan kalian. Dan juga aku lihat ada kecemburuan yang sangat-sangat mendominasi di sini. Tapi sejujurnya di sini dia merasa bahagia, bahkan mungkin kalian juga menikmati satu sama lain ketika kalian dipersatukan, ketika kalian bersama. Jadi kalau aku lihat bukan karena masalah yang mungkin karena ada masalah sesuatu, tapi kalau dalam hati itu memang ya sama-sama masih suka gitu ya. Bahkan kalau misalkan dipersatukan ya kalian juga sama-sama suka, bukan karena dipaksa gitu ya. Apalagi di sini ada love ya, memang ada cinta tanpa syarat, cinta yang tulus, cinta yang sangat berarti. Di sini aku lihat di sini ya, ada gairah, ada rasa kasih sayang yang tinggi, ada daya tarik, masih ada ketertarikan ya dari dia ke kamu. Terus juga aku lihat di sini dia masih menyimpan memori-memori yang pernah terjadi di antara kalian. Bahkan nih orang juga masih menyimpan foto-foto kamu. Terus itu juga masih banyak kenang-kenangan yang dia masih ingat bersama kamu, masih banyak yang dia kenang tentang momen-momen bersama dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini dia telah belajar dari masa lalu ya. Intinya di sini banyak hal-hal yang masih dia ingat, masih menyimpan foto kamu di handphone dia, atau masih menyimpan foto-foto kamu lah ya di dompet dia atau di kamar dia. Dan aku lihat juga kalian kan ini twin flame ya, twin flame berarti seseorang yang seseorang yang sebenarnya cerminan juga dari dirimu, dan orang yang bisa membuat kamu bersatu atau bisa membuat kalian saling melengkapi satu sama lain ya. Dan kalian itu bisa menjadi sosok yang menyeimbangkan ya, seperti yin dan yang. Bahkan ada sifat coping juga di antara kalian ya. Jadi mungkin sikap apa yang mungkin kalian sama gitu ya, atau mungkin kalian punya pola pikir yang sama, atau kejadian di masa lalu yang sama. Seperti itu aku lihat di sini. Ada situasi yang coping juga ya, mirroring. Oke. Tapi nampaknya sayangnya di sini kamu merasa hubungan ini sudah gagal, hubungan ini kayak sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Makanya di sini kamu memilih untuk meninggalkannya. Apalagi di sini kalau aku lihat tuh itu
Dia mungkin, sempat melakukan suatu penyalahgunaan yang cukup besar di sini, entah apa gitu ya, tapi dia pernah membuat kesalahan yang membuat kamu benar-benar kecewa dan membuat hubungan ini merasa menyesakkan, menyedihkan, tersakiti, seperti itu. Makanya di sini kamu memilih untuk mengakhiri hubungan ini saja. Kamu sudah capek gitu ya. Dan aku lihat juga memang hubungan ini tuh ternyata sulit, bahkan mungkin menakutkan juga bagi seseorang di sini, karena aku lihat di sini banyak sekali si dia ini kayak memberikan sentakan-sentakan yang membuat kamu kesal ya, karena yaitu dia sering sekali membatalkan hal-hal yang sudah kalian buat, terus itu dia selalu apa ya, menunda-nunda sesuatu rencana yang sempat dia apa ya, buat dengan kamu, tapi sampai sekarang nggak ada yang terrealisasi. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata si dia ini selalu seperti kayak apa ya, berpindah-pindah fase gitu loh ya. Jadi orangnya selain mudian juga orangnya itu ini suka berpindah-pindah, mungkin berpindah-pindah pasangan, pindah-pindah pekerjaan, kadang-kadang mood, kadang-kadang enggak, kadang-kadang emosian, kadang-kadang tenang, nah gitu, nggak jelas deh ini orang ya. Jadi perlu kalian tangani orang-orang yang seperti ini tuh, dan cara menanganinya juga cukup ekstra ya, menanganinya atau menanggapinya. Terus itu juga kalau misalkan di sini dia merasa hubungan ini sudah tidak membuat dia nyaman, dah tiba-tiba ngilang, tiba-tiba sudah bersama yang lain atau tiba-tiba mengerjakan yang lain, ya fokus dia udah pindah lagi kayak gitu. Sehingga aku lihat di sini memang inilah yang menjadi salah satu alasan kejatuhannya hubungan kalian, jatuhnya hubungan kalian ya. Karena kalau aku lihat selama ini dia pun sebenarnya tahu kenapa hubungan ini kok sesulit ini gitu ya, gara-gara ya itu tadi banyak masalah ya, banyak apa ya, pokoknya hubungan ini berantakan kayak gitu. Jadi dia mengambil keputusan juga untuk menarik diri deh, jeda dulu deh kita ya, karena di sini dia harus membuat keputusan yang adil, karena memang dia harus berpikir dulu ya, jalan yang terbaik harus bagaimana agar tidak selalu hubungannya seperti ini terus, mengecewakan lagi, habis itu on off lagi, nggak jelas lagi, bertengkar lagi, hilang lagi, seperti itu ya. Apalagi di sini aku lihat juga ada Page of Pentacles. Ternyata mungkin selama ini dia tidak jujur atau tidak setia sama kamu ya. Bahkan aku lihat juga ada ketidakdewasaan dan atau seringnya apa ya, seringnya memiliki sifat murung ya, dari si dia ini. Bahkan dia ini juga punya watak yang buruk sehingga kamu ngerasa nggak betah gitu loh, ngerasa kesel gitu sama dia. Itu tadi mungkin dia suka berbohong, memperlakukan kamu dengan buruk ya, sehingga ketika kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia atau ya pokoknya intinya di sini dia kehilangan kamu, di sini dia akhirnya menyesali gitu. Setelah kamu udah pergi baru menyesali semua tindakan-tindakan dia. Jadi kalau aku lihat di sini memang hubungan kalian ini butuh ekstra banget ya untuk bisa langgeng kayak gitu. Karena selama ini hubungan kalian itu membuat kalian selalu ngerasa bosan, menjengkelkan ya. Usaha-usaha yang kalian lakukan itu kayak nggak dihargai kayak gitu loh. Dan kalau aku lihat juga kalau misalkan kalian memang di sini belum menikah ya, berarti memang aku lihat di sini ada yang belum siap untuk menjalin suatu hubungan yang berkomitmen. Nah, inilah masalahnya. Ya, inilah masalahnya karena memang ada seseorang yang memang belum niat serius gitu loh. Apalagi di sini dia itu kurang tekun dalam bertekad ya untuk menunjukkan apa ya, komitmennya gitu loh, untuk menunjukkan keseriusannya di hubungan ini. Bahkan aku lihat di sini salah satu di antara kalian juga ada yang sangat otoriter terhadap pasangan gitu ya, sehingga hubungan kalian tidak stabil. Terus itu otoriter tuh kayak ini ingin menguasai
pasangan kayak gitu ya, ingin mendominasi pasangan, entah ini kamu atau dia. Kalian situasikan aja siapa orangnya ya. Terus itu juga salah satunya juga bergantung dan tunduk sama pasangan yang otoriter itu tadi gitu. Jadi hubungan ini tuh terlalu apa ya, apa sih namanya tuh, terlalu tirani gitu loh. Ya, terlalu tirani. Dan bahkan aku lihat juga di sini ada seseorang yang mengotoriter ini, orang yang mendominasi ini selalu selalu menyalahgunakan sifat baik dari pasangannya. Ya, menyalahgunakan sifat baik yang pasangan yang bergantung gitu ya. Dan memanfaatkannya itu bahkan secara berlebihan dan juga tidak membalas budi atas kebaikan dari pasangannya, sehingga ini tidak ada keseimbangan di hubungan ini. Bahkan sudah tahu tidak ada keseimbangan juga tidak diperbaiki gitu. Jadi inilah yang menjadi masalah juga di hubungan kalian. Memang mungkin aku lihat di sini ada sekali sangat-sangat besar keegoisannya, terus juga ada pasangan yang terlalu kasar, egois ya, sehingga mempengaruhi pasangan yang lainnya itu untuk meninggalkannya kayak gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan di sini dia yang kasar, ya mau nggak mau lah kamu udah nggak betah gitu ya, karena egois, karena kasar dia, sehingga kamu menjauhkan diri dari dia. Dan juga aku lihat di sini dia sedang menunda untuk memilih hubungan karena ada keraguan diri ya, dia harus maju atau menghentikan hubungan ini, dia juga masih bingung. Ya, aku lihat di sini karena mungkin dia mendengar desas-desus atau isu-isu yang tidak menyenangkan tentang kamu, sehingga aku lihat di sini dia perlu untuk mencari bukti dulu sebelum memberikan penilaian atau memberikan keputusan ya. Dia harus cari bukti agar dia tidak bersikap jahat lagi sama kamu, tidak memfitnah kamu, tidak memiliki tuduhan palsu terkait kamu, karena saat ini kan dia sudah belajar ya dari masa lalu yang pernah terjadi. Mungkin dulu juga ada orang-orang yang sering menghasut dia, memfitnah kamu, menjelek-jelekan kamu, dan dia tanpa berpikir panjang, tanpa cari bukti, tahu-tahu udah terpengaruh oleh pihak ketiga itu, sehingga hubungan kalian hancur. Nah, saat ini dia ingin merubah sikap dia. Aku lihat saat ini dia ingin mempelajari dulu situasinya, karena gara-gara dia dulu hubungan kalian jadi terasa sulit gitu ya. Terus juga mungkin dia ini harus lebih mengenal kamu, lebih dekat dengan kamu kayak gitu. Bahkan aku lihat di sini dia menahan diri untuk menghubungi kamu ya, karena kalau aku lihat di sini dia masih ada rasa bersalah, malu ya, rasa nggak enak sama kamu gitu, karena kelakuan dia yang bisa dibilang tuh nggak bermoral lah ya, seperti itu ya. Dia selalu menyakiti kamu terus. Jadi saat ini dia memang benar-benar hati-hati banget dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan. Dia harus benar-benar cari cara dulu, harus cari buktinya dulu sebelum mengambil suatu keputusan. Apalagi di sini aku lihat kan ada Six of Cup ya, dimana walaupun kalian berpisah seperti ini ya, perasaan dia tuh nggak bisa bohong ya. Walaupun ada isu-isu di luar sana yang mengatakan kamu buruk, kamu begini, kamu begitu gitu, tapi perasaan dia tidak bisa bohong. Dia selalu kepikiran kamu terus ya, perasaan dia selalu tertuju ke kamu lagi, dia selalu bernostalgia tentang kamu lagi gitu. Jadi makanya di sini dia mau cari kebenaran ya. Kenapa sih orang-orang bilang kamu buruk, tapi kok perasaan aku selalu tertuju ke kamu terus ya gitu? Apakah benar aku mencintai orang yang buruk? Nah, sehingga di sini dia cari dulu kebenaran, benar nggak sih kamu seburuk itu? Ada soulmate. Soulmate berarti menandakan adanya belahan jiwa ya, belahan jiwa. Bahkan aku lihat di sini kamu adalah pasangan romantisnya, pasangan yang mampu membuat dia
udah deh terbuai, bisa dibilang gitu ya, terbuai, benar-benar kelepak-kelepak deh sama kamu. Udah dia tuh udah bucin lah sama kamu ya. Bahkan aku lihat di sini kamu itu selain pasangan, dia juga menganggap kamu adalah sahabat ya. Karena pembawaannya kamu tuh dengan dia tuh bukan yang hanya sekedar pasangan, tapi juga kamu selalu menganggap dia kayak membuat nuansa hubungan kalian itu kayak sahabat gitu. Jadi nggak gampang berpisah gitu ya. Karena kamu memang sangat melindungi, menyayangi, tulus ya. Selalu ada di kala situasi apapun. Pokoknya ya kayak sahabat lah, ya kayak kita punya sahabat tuh, nah kayak gitu. Ya jadi ngertiin kayak gitu, memahami seperti bukan hanya sekedar yang pasangan doang, yang bucin-bucinan gitu enggak. Ya nuansanya ya nyantai seperti aku dan kamu itu sahabat kayak gitu loh. Dan nampaknya saat ini tuh dia lagi ada urusan dengan hukum ya, dengan pengadilan ya, dengan peradilan. Mungkin dia bisa jadi lagi mengurusi surat-surat cerai, atau mungkin dia lagi ada masalah dari karirnya, dari pekerjaannya yang berhubungan dengan hukum, atau apa nih, pokoknya ada masalah-masalah dokumen atau hukum kayak gitulah, pengadilan-pengadilan gitu ya. Terus itu juga ada divine feminine di sini. Jadi ada energinya ada divine feminine ya, bisa jadi wanita, tapi divine feminine juga bisa pada laki-laki ya. Aku lihat saat ini dia berpura-pura loh. Ya, hidup dia terlihat kayak palsu dari luar gitu ya. Jadi dia melihat mungkin kamu lihat sekarang dia kayak baik-baik saja di luar sana, padahal sebenarnya tidak. Dia itu lagi bermasalah ya. Terus itu sebenarnya hidup dia itu lagi sulit kayak gitu ya. Walaupun dia melihatnya kayak bahagia gitu ya di luar sana, tapi sebenarnya tidak. Ketika sekarang dia berpisah dengan kamu tuh banyak sekali rasa-rasa sulit ke dalam kehidupan dia itu yang dia jalani. Aku lihat walaupun dia sekarang pura-pura bahagia, tapi ya kenyataannya sesulit itu gitu. Bahkan aku lihat di sini kayak dia ini sedang mencoba untuk bernegosiasi ya, bernegosiasi atau menawar atau memohon sesuatu nih. Ya, bisa jadi di sini dia ingin memohon untuk kembali lagi dengan kamu, tapi bisa jadi juga di saat ini tuh dia lagi ada masalah. Dia sedang bernegosiasi untuk menyelesaikan masalahnya. Karena kan masalah dia tuh ada hubungannya dengan hukum ya. Jadi bisa jadi dia ingin meminta keringanan dari hukum itu, dari masalah hukum itu, atau bagaimana gitu ya. Oke, jadi sebenarnya hidup dia lagi kesulitan banget ya, hidup dia lagi kacau banget. Di sini ada drama queen juga lagi aku lihat di sini ya. Jadi orang itu penuh dengan kesedihan, aku lihat di sini ya, lagi kacau banget keadaan kehidupan dia. Aku lihat di sini bahkan dia sampai haus akan perhatian, haus akan pertolongan. Dia tuh kayak butuh seseorang yang membantu dia bisa keluar dari masalah ini ya. Aku lihat banyak kesedihan lah ya, bahkan mungkin air mata yang sering terjatuh di pipi dia gitu ya. Karena ya ini keadaan dia benar-benar miris saat ini. Aku lihat di sini ya, benar-benar kayak drama queen ya, ratu drama ya. Jadi kalau aku lihat benar-benar menyedihkan keadaan dia saat ini, lagi kesulitan. Padahal kamu kayaknya ngeliatnya kayak fine-fine aja, padahal enggak, sebenarnya enggak banget. Ya lagi kesulitan sih dia ini. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian.
maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabet, bisa inisial-inisial nama kalian, ya, nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua ya. Bye-bye.